Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bisa terus belajar untuk persiapan UTBK. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai bumi. Saya coba share screen dulu ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, di dalam bumi itu sendiri terdapat yang namanya lempeng. Kira-kira kalau dari struktur lapisan bumi, lempeng itu di bagian yang mana sih? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa? Kerak bumi bukan sel. Kerak bumi. Oke, kerak bumi atau crust ya. Oke, itu tadi siapa? Aisyah, Sir. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, baiklah. Lempeng itu terdapat di kerak bumi sampai dengan bagian atas astenosfer. Jadi itu lokasi di mana terdapat lempeng. Kemudian lempeng itu terbagi menjadi dua. Apa aja kira-kira? Ada yang bisa? Lempeng samudra dan lempeng benua, Pak. Oke, itu siapa? Aurora ya? Oke, terima kasih Aurora. Oke, lempeng itu terbagi menjadi dua. Yang pertama samudra, yang kedua lempeng benua. Nah, informasi untuk kalian. Nah, kalian harus cari bagaimana sih karakter dari lempeng benua dan lempeng samudra tersebut. Nanti harapan saya kalian bisa cari sendiri. Jadi di sini ada 3 teori mengenai benua ataupun lempeng-lempeng yang ada di dunia. Jadi ada 3 teori. Yang pertama teori apungan benua oleh Alfred Wegener. Yang kedua teori sea floor spreading. Dan yang ketiga adalah teori lempeng tektonik. Oke. Untuk yang pertama, teori apungan benua oleh si Alfred Wegener tahun 1912. Jadi dia itu menemukan bukti bahwasanya benua-benua yang ada di dunia ini awalnya adalah satu. Atau dia menyebutnya sebagai Pangea atau Pangea. Nah, menurut dia, benua-benua yang ada di dunia ini dia seperti puzzle. Jadi misalnya kalau benua Afrika itu kita gabungkan dengan benua Amerika Selatan, maka dia itu kalau diketemukan akan bisa bersatu. Kayak puzzle itu kalau digabungin kan bisa kayak berdempet atau dipadu-padankan jadi
bisa jadi satu benua dia antara Afrika dan Amerika Selatan, dan banyak lagi contoh-contoh benua yang kalau kita gabungkan, yang sekarang ini kan dia sudah terpisah. Jadi dia kalau kita gabungkan dia akan cocok. Jadi teori Alfred Wegener ini buktinya ada 4, kecocokan garis pantai, kemudian persamaan persebaran fosil dan kesamaan jenis batuan, dan kemudian adanya kesamaan penumpukan es di Afrika Selatan, Amerika Selatan, India, dan Australia. Jadi ini teori apungan benua atau continental drift oleh si Alfred Wegener. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori Alfred Wegener tadi. Jadi pada awalnya itu menurut dia benua ini satu kesatuan, jadi masih satu benua besar. Kemudian seiring berjalannya waktu kan, maka kemudian benua-benua ini terpecah menjadi seperti sekarang, terpisah dia. Nah, jadi misalnya nih teori Alfred Wegener itu Afrika dengan South America ini kalau kita dekatkan, maka dia bisa bersatu. Itu teori dari Alfred Wegener. Kemudian ini tadi buktinya, nah ini ya kan. Nah, jadi ini kalau digabung tepat dia, pas dia kalau digabung antara Amerika Selatan dengan Afrika. Ini adalah bukti yang pertama dari teori Alfred Wegener. Nah, bukti yang kedua, misalnya ini hewan ini bisa ditemukan di sini, kemudian juga bisa ditemukan di sini. Nah, itu juga bukti atau maksud dari persebaran fosil dari teori Alfred Wegener dan jenis hewan-hewan lainnya. Nah, kalau yang warna coklat, dia ditemukan di sini, juga ditemukan di sini dan di sini. Nah, inilah maksud dari warna-warna tersebut. Nah, ini maksud dengan deposit glasial itu yang putih ini ya, nak. Ya, ini yang putih. Nah, jadi awalnya dia bersatu, kemudian pecah ya, tetap sama dia. Tetap ada dia walaupun telah terpisah. Nah, inilah yang mendukung atau bukti dari teori Alfred Wegener tentang deposit glasial. Nah, begitu juga dengan jenis batuan yang ada di benua-benua yang ada sekarang. Ya, kita ambil contoh Amerika Selatan dan Afrika itu jenis batuannya bisa sama. Itu kalau menurut Wegener mereka ini pernah bersatu. Nah, pada saat kondisi sekarang lah mereka terpisah. Nah, Alfred Wegener teorinya hanya sebatas itu aja. Namun teori Alfred Wegener itu ditolak. Kira-kira kalau menurut kalian karena apa sih teori Alfred Wegener itu ditolak? Ada yang bisa? Nah, ini dia. Teori tersebut ditolak karena Wegener pada saat itu tidak mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya pergerakan benua tersebut. Jadi Wegener itu hanya bisa menyampaikan bukti-bukti doang, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa bukti tersebut bisa terjadi. Maka pada saat dia menyampaikan teorinya ya dia tidak dapat membuktikan, maka teori dia itu ditolak oleh dunia. Nah, dan kemudian muncullah teori-teori pendukung dari Alfred Wegener. Arthur Holmes mendeskripsikan adanya persebaran panas yang terjadi di dalam bumi dalam bentuk konveksi atau arus konveksi di dalam bumi. Jadi dia arus konveksi itu ini.
Nah, jadi di astenosfer itu terdapat arus konveksi, di mana arus ini terjadi karena adanya panas yang disalurkan oleh inti bumi ke mantel. Jadi logika sederhananya seperti kita misalnya masak air, maka di dalam pancinya itu perputaran panas karena airnya itu ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini di arah berlawanan. Nah, itu teori dari Arthur Holmes mendukung teori si Alfred Wegener. Jadi teori Arthur Holmes ini dia meneliti di bagian Mid Atlantic Ridge. Nah, Mid Atlantic Ridge itu yang ini, yang garis putus-putus ini. Inilah pendukung teori Wegener melihat adanya arus konveksi dari dalam bumi. Kemudian ada teori paleomagnetism, yaitu pembalikan magnet pada kutub bumi. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembalikan kutub magnet. Ini misalnya kita buat awalnya utara-utara, kemudian pada area Mid Oceanic Ridge tadi, maka bisa muncullah kutub selatan. Kemudian kembali lagi muncul kutub utara. Nah, sampai dengan sekarang saya nggak tahu nih bagaimana proses terjadinya bumi itu bisa melakukan pembalikan kutub magnet. Cuma dari teori-teori yang saya baca, itulah yang terjadi di dalam bumi. Nah, terjadi yang namanya pembalikan kutub magnet, awalnya utara, kemudian keluar lagi lempeng yang baru, kutub magnetnya selatan, keluar lagi lempeng yang baru, kutub magnetnya kutub utara. Nah, inilah tadi pendukung teori Alfred Wegener yang Mid Oceanic Ridge tadi. Nah, ini adalah pembentukan lempeng baru. Nah, kalau dilihat dari usianya, maka lempeng yang baru keluar ini akan lebih muda daripada yang sebelahnya. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori sea floor spreading atau penyebaran lantai yang ada di laut. Penyebaran lempengnya. Semakin ke ujung, dia akan semakin tua usia batuannya. Nah, kemudian muncul lagi teori pendukung, yaitu teori tektonik lempeng oleh C. Mackenzie. Jadi dia itu mengemukakan bahwasanya di bumi ini ada lempeng-lempeng, lempeng besar dan lempeng kecil yang mengapung di atas astenosfer. Kemudian dia menambahkan teorinya itu digerakkan oleh arus konveksi. Jadi arus konveksi yang di dalam tadi, dari dalam bumi tadi. Nah, teori inilah yang mendukung teori si Alfred Wegener, sehingga teori Alfred Wegener sampai sekarang itu sudah bisa diterima lagi oleh dunia karena mendapat dukungan dari teori tektonik lempeng, kemudian teori pembalikan kutub. Nah, kemudian tadi satu lagi saya lupa teori apa. Nah, karena mereka lah teori si Wegener ini diterima lagi oleh dunia. Kemudian sepengetahuan kalian, apa saja sih nama 7 lempeng utama yang ada di dunia? Silakan, yang bisa jawab. Ada kira-kira? Di sini ada Nurul, ada Rihadatul Aishi, kemudian ada Huba, ada Nazli Paliha, ada Calvin, ada Yanisa, ada Nanda, kemudian ada Aurora, ada Rahmadina. Silakan. Apa saja sih nama 7 lempeng utama? Masih kedengeran kan yang saya sampaikan? Pak, saya mau jawab, Pak. Oke, silakan Huba ya.
Iya, Pak. Oke, silakan Huba. Nggak kedengaran Huba. Ada lempeng Antartika. Yap. Ada lempeng Afrika, Pak. Yap. Nah, habis itu lempeng Antartika. Jaringannya nggak stabil. Oh, lempeng Australia. Terus? Lempeng Eurasia, Pak. Ya. Habis itu lempeng Pasifik. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Huba. Jadi ini adalah lempeng-lempeng yang ada di dunia. Lempeng utamanya yang ini, yang lempeng besar. Kemudian dari lempeng besar itu ada lagi lempeng kecil. Nah, tugas kalian adalah menghafal 7 lempeng besar ini dan 6 lempeng besar ini. Dan kemudian kalian juga harus tahu posisi lempengnya itu di mana letaknya di dunia. Nah, inilah contoh-contoh penyebaran lempeng yang ada di dunia. Ini lempeng Pasifik, ini Indo-Australia, ini lempeng kecil, Juan de Fuca, kemudian Eurasia, dan lain-lain. Nah, kalau Indonesia sendiri ada 4 lempeng. Kalian harus kuasai ini. Apa saja lempeng-lempeng yang berada di sekitaran Indonesia. Ada Indo-Australia, kemudian Eurasia, Filipina, dan satu lagi lempeng Pasifik. Karena banyaknya lempeng yang berada di sekitaran Indonesia, maka hal ini berpengaruh terhadap banyaknya bencana gempa bumi, kemudian bencana gunung api, dan bencana tsunami. Karena Indonesia berada di sekitaran 4 lempeng ini, atau bisa juga disebut dengan wilayah Ring of Fire. Oke. Kemudian lempeng itu pergerakannya ada 3. Yang pertama konvergen. Konvergen ini dia saling berdekatan. Kemudian yang berikutnya adalah divergen. Divergen itu dia saling menjauh. Sama seperti di awal tadi yang sea floor spreading itu adalah termasuk ke dalam gerakan lempeng yang saling menjauh. Kemudian yang terakhir adalah transform, saling bersisian atau samping-sampingan dia pergerakan lempengnya. Nah, inilah contoh dari pergerakan lempeng yang divergen. Divergen itu kan dia saling menjauh. Nah, ini dia lempengnya saling menjauh nih. Lempeng benua nih saling menjauh. Kenapa dia bisa saling menjauh? Karena adanya arus konveksi tadi dari dalam yang mendorong. Maka dia saling menjauh. Nah, ciri-ciri dari divergen itu adanya rift valley atau kayak lembah gitu dia di wilayah saling menjauhnya lempeng tersebut. Nah, ini kan contohnya kan. Contohnya adalah lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika yang membentuk Mid Atlantic Ridge. Jadi inilah yang disebut dengan ridge itu tadi. Garis pertengahan awal mula saling menjauhnya lempeng tersebut. Nah, makanya tadi saya sampaikan ke kalian,
Kalian harus kuasai apa aja lempeng-lempeng utama dan lempeng-lempeng yang kecil. Karena bisa jadi nanti dalam soal mereka akan menanyakan lempeng mana, lempeng apa yang menyebabkan pembentukan Mid Atlantic Ridge. Nah, jadi ya kita kan harus jelaskan, kita harus bisa pilih lempeng apa dengan apa gitu. Nah, ini tadi si floor spreading tadi. Nah, ini bentukannya seperti ini. Si floor spreading. Inilah pergerakan lempeng yang saling menjauh atau divergent. Ini juga ya Eurasia dan North America Plate. Contohnya adalah di Islandia. Maka banyak sekali aktivitas vulkanis di wilayah tersebut. Nah, ini juga contoh dari divergen. Nah, kemudian konvergen. Konvergen itu pembagiannya ada 3. Yang pertama dia lempeng samudra jumpa dengan lempeng samudra. Kemudian lempeng benua dengan lempeng benua dan lempeng samudra dengan lempeng benua. Kira-kira dari 3 jenis pembagian konvergen ini ada yang mau kalian tanyakan nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada nak? Yes, nanti ya, bentar ya saya keluar bentar. Oke, ada? Ada yang mau ditanyakan dari konvergen ini? Jadi ada 3 dia. Contohnya. Jadi konvergen itu bukan hanya tentang lempeng samudra ketemu dengan lempeng benua, tapi ada juga lempeng benua ketemu benua dan lempeng samudra ketemu dengan samudra. Nah, oke, saya jelaskan. Jadi kalau lempeng samudra ketemu dengan samudra, maka dia akan mengakibatkan pembentukan gunung api. Nah, ini. Kemudian adanya seperti palung di samudra. Di samudra, di tengah samudra. Kemudian kalau yang benua ketemu dengan benua, maka dia akan terjadinya pembentukan kompleks pegunungan. Contohnya adalah seperti pegunungan Himalaya. Nah, ini adalah contoh dari pertemuan benua dengan benua. Kemudian kalau samudra dengan benua, maka dia akan memunculkan gejala vulkanis. Nah, ini. Kemudian ada kompleks pegunungan juga. Dan satu lagi terjadinya pembentukan palung di batas pertemuan antara benua lempeng samudra dengan lempeng benua. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dan kalau misalnya nanti setelah pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan, silakan bagi yang masih berada di sekolah bisa langsung ke ruangan saya aja. Oke, anak-anak. Oke, Nurul. Oke, baiklah, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Harapan saya ya kalian bisa lebih aktif lagi mengenai persiapan soshum, terutama bidang geografi dan
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian bisa mendapatkan kampus pilihan jurusan yang kalian inginkan. Oke, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Oke.